Ini kedua kalinya gue ngobrol sama tetangga kita yang sedang mengejar impiannya di New York. Dia adalah Pandji Pragiwaksono. Jujur, gue ngerasa obrolan kita kali ini lebih deep daripada sebelumnya. Tentang pengorbanan Pandji dan juga pengorbanan keluarganya dalam mengejar impian Pandji sebagai stand-up comedian. Di sini juga Pandji bercerita the dark side of chasing a dream yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang banyak. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Sekarang gue lagi menuju ke Comedy Club, ketemuin Pandji Pragiwaksono. Dia ada 3 sesi hari ini, katanya jam 3, jam 5, sama jam 7. Gue bilang, yaudah gue datang yang jam 3. Gue pengen ngecek dia nge-stand up seperti apa. I'm excited. Alright, let's go meet him. Kita akan pergi ke West Side Comedy Club dan katanya dia di situ sering manggung. That's it. So here we are, and here's the guy. Saya di sini untuk lari. Terbalik bro. Oh, balik ya. Wow, lu bakal open mic abis ini? Ini mau open mic di bawah, nyobain jok-jok baru. Let's go. Tipis-tipis belum tentu lucu tapi nih bro. Gak apa-apa bro. Ya, kita coba ya. Gue ketawa sopan. Iya. Gila, ini pertama kali nih gue ke Comedy Club. Alright, so breaking news, guys. I quit porn. Yeah. That's it for me. Thank you very much. Keep on check, everybody. Oke, tadi udah selesai nonton open mic-nya Pandji. Lucu bro. Terima kasih bro. Lucu. Tapi gitu kan, maksudnya kita juga kelihatan peserta-peserta lain juga agak-agak rusty, masih baca. Karena memang masih open baca. mic. Ya. Tapi ini pertama kali banget gue di Comedy Club, jadi gue ngerti banget. Gila ya, nggak gampang ya, nggak gampang men. Gila, yang tadi kayak banyak yang gemeteran. Iya. Dia sambil baca ambil gemeteran, dia tuh tangannya, kakinya kayak gemeteran gitu. So ya, wow, what an experience. Oke, gue bener-bener lagi ngerasain banget the New York experience ya. Naik subway sama Pandji. Kurang New York ya. Harusnya nemu gembel di sini. Kadang-kadang suka ada gembel tidur di sini, tapi ini lagi oke. Nanti malaman mungkin. Gak ada ini ya, cewek-cewek yang pakai baju sekolah Jepang gitu. Salah kereta kayak gitu. Salah negara. Gila, gara-gara ada dia, gue jadi pengen melucu gitu. Yeah. Tapi gak lucu. Jadi gue sama Pandji sekarang lagi menuju ke apartemen tempat syuting Friends. Betul sekali. Jadi seperti kita tahu, idola kita bersama Matthew Perry meninggal dunia. Itu yang jadi Chandler di serial Friends. Betul. Dan orang-orang pada banyak naruh bunga bangunan yang kalau di Friends itu jadi established shotnya itu udah mulai rame tuh kelihatan.
Oh wow, oh iya rame banget. Jadi Yeah. establish shotnya si apartemennya si Friends tersebut, jadi kita kesana untuk paying homage lah, ikut berduka. Asli, gue ngefans banget Asli. juga sama Chandler. Iya. Gue suka banget jokesnya dia, karena dia itu mukanya flat banget tapi lucu gitu. Dan apa yang pas ada satu line yang gue suka banget ketika Monica bilang sama Chandler gitu, "Are you sure you can handle this?" Oh, practically Handle is my middle name. Like literally dari namanya Chandler, Handle itu is the middle name. Itu gue bilang, oh itu jago Bagus sih, sih. itu bagus sih jokesnya sih. Jadi di belakang gue itu tempat dimana Friends itu kalau misalnya dari exterior shotnya kan mereka kesannya kayak stay di apartemen ini gitu. Tapi sebenarnya kan semua shotnya itu kan ada di dalam studio. Nah, tapi di exterior shotnya ini dan karena kemarin Matthew Perry baru aja meninggal, jadi a lot of people kayak ninggalin bunga di situ untuk ngasih tahu kalau misalnya mereka turut berduka cita. Kebanyakan fansnya Friends ya, kayak gue. Dan ini gue pas banget sih lagi ada di sini karena gue emang personally suka banget sama si Matthew Perry. Dari kalau di Friends tuh karakternya namanya Chandler, dan gue suka dia nggak tahu ya secara aktornya aja gitu. Selain di antara semua banyak orang yang suka Joey gitu misalnya, tapi kalau gue lebih suka Chandler. Dan bahkan ketika dia udah keluar dari Friends pun ada film judulnya, ada series yang dia perankan juga, itu namanya Sunset Boulevard kalau nggak salah, dan itu gue nonton sampai habis karena gue suka sama si karakternya Matthew Perry di dalam Sunset Boulevard itu sendiri. Oke, Ji, ini gokil sih man. Nggak, maksudnya ini si Friends itu nggak pernah syuting di sini. Nggak pernah. Tapi rame banget orang-orang di sini. Gue jadi ngerasa sih karena gini, kita berdua kan entertainer. Betul. Oke, kita pernah main film, kita pernah do a lot of things in the entertainment world. Lo Di nulis TV industry juga TV kita. industry, lo nulis buku juga, lo bikin acara di Metro TV juga gitu. Kayak kita bakal se-impact dia nggak sih? Waduh. Kalau dibandingin sama Friends sih agak susah ya. Iya Cuman sih. it's good to know bahwa karya kita, dalam hal ini karyanya Matthew Perry ya, udah lewat berdekade-dekade, tapi kedekatannya itu masih terasa, itu ajaib loh. Yeah. Bayangin bikin sebuah karya yang begitu impactful sampai kapanpun orang masih ingat gitu, dan orang bahkan bersedia untuk naruh bunga di bangunan yang jadi established shotnya aja, exterior shotnya aja, nggak pernah disyutingin, tapi ya mungkin orang pertama yang naruh tuh yang mesti kita apresiasi ya, karena dia yang memulai semuanya. Tapi gue sih berharap apapun karya yang kita buat itu lekat lah di benak yang menikmati gitu. Iya, bahkan aktor-aktornya aja nggak pernah datang ke sini gitu kan. Mereka di LA semua kali ya. Betul. Nah, gue jadi penasaran sama lu sih bro. Kayak lu sebenarnya udah lumayan established di Indonesia, ya. Udah lumayan established. Gue udah pernah datang ke stand up-nya lu pas di Yang Kokas ya? Kokas. Iya. Itu berapa ribu orang yang datang? 3.500. Nah, abis itu setelah itu lu sempet Di show JCC Iya. yang di Plenary Hall 5.000, sama di Istora 7.500. Dan tadi gue baru aja ngelihat dia di depan 7 orang. What kind of legacy sih yang sebenarnya pengen lu tinggalin gitu? Wow. Ya, berat nih man. Karena nggak pernah ada yang nanya aja sebenarnya. ya Kan legacy, gue rasa sih, dan gue nggak tahu legacy gue apakah nyambung dengan orang lain, tapi I would say never kill your dreams. Kalaupun orang ngerasa lu udah sampai ke sebuah titik, tapi buat lu ada lagi yang ingin lu capai, entah itu ke atas lagi atau bahkan ke samping gitu, kejar aja gitu. Gue tuh terinspirasi sama banyak orang. Gue punya kenalan, dia kerja di oiling, duit banyak, tapi nggak ngerasa fulfill gitu. Terus dia bilang, kayaknya gue mau ke sektor publik deh. Dia ngulang lagi belajar hukum, dan sekarang jadi lawyer dengan duit yang jauh, tapi itu fulfilling. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di hati lo yang pengen lo kejar, menurut gue sih kejar aja. I don't know if it's a legacy or not. At least that's what I'm trying to do. Gue punya mimpi dan punya cita-cita.
gue kejar aja, nggak pengen mati penasaran. Tapi maksud gue, lu di plenary hall 7.500 orang, Di itu Stora. di Stora 7.500 orang, pendapatannya dibandingin sama sekarang ketika lo ngelakuin hal yang sama cuman dalam bahasa Inggris, lo dibayarnya berapa sih? Paling gede kalau misalnya di sini di Amerika? Gue pernah paling gede $75 per show. Paling murah thank you. Dan sering lagi. Dibayar thank you, sering. Jadi kayak apakah ini legacy yang pengen lu tinggalkan buat anak-anak lu misalnya, atau suatu saat orang Indonesia tiba-tiba pada datang ke West Side Comedy Club abis itu yang kayak naruh bunga ketika lu meninggal nanti. You know what I mean? Like kayak Panji ini pertama-tama awal-awal di sini nih, dia taruh bunga di situ. You know like you know, se-impactful apa sih kita kayak. Nggak tahu, gue sih cuman sejujurnya gue cuman ini sesuatu yang egois, gue cuman mikirin diri gue sendiri. Tapi kalau ternyata jadi inspirasi untuk banyak orang pengen nyoba untuk ke Indonesia, untuk ke New York dari Indonesia, gue akan dengan senang hati sih. Gue I mean if I can do it, everybody else can do it. Gue nggak pinter-pinter amat gitu, hanya saja gue terencana. Soalnya ini gue rencananya dari 2017-2018 kan. Oh wow, ya benar sih. Jadi jangan liar juga, maksud gue jangan gila gitu. Semuanya tuh terencana terukur, itu yang gue lakuin. Dan ada resiko the worst case scenario-nya Udah disiapin. Ya udah disiapin semua. Gue tanya tadi pendapatan lu sekarang dari mana nih? Ternyata di Indonesia udah di set up semuanya gitu kan. Jadi pendapatan terus masuk walaupun melalui walaupun rupiah. Iya. Nah, tapi cost of living-nya dolar ya, tapi tetap aja minimal ada gitu kan. Betul sekali. Berjuang, namanya juga berjuang demi mimpi. Halo, man. Oke, Daniel tetangga kamu lagi main ke New York ketemuin Panji Pragiwaksono. Tadi gue udah hangout bentar sama Panji, kita ke comedy clubnya, dan habis itu gue sekarang juga lagi nongkrong. Kita habis mampir ke set shotnya Friends dari luar, padahal Friends-nya juga nggak ada di situ. Tapi yang pastinya, oke, jadi gue pengen ngasih tahu dulu aja. Setelah Daniel tetangga kamu yang terakhir sama Panji Pragiwaksono, itu pas kita lagi jalan ke parkiran, si Panji bilang, Neil, gue kayak bakal pindah ke Amerika. Gue yang kayak, what? For good? Yes, for good. Dan gokil sih, sekarang ini he is living the dream, literally. Dan living the dream, kayak lu mikir kalau misalnya, wah gila Panji hebat banget di New York dan lain-lain gitu ya. Menurut gue, ya tidak seindah kenyataannya gitu. Dimana lu ternyata di sini ya berjuang, struggling gitu. Boleh kasih tahu nggak sih, men, perjuangannya itu seperti apa gitu kalau misalnya di sini? Sebenarnya ada dua bentuk perjuangan. Kalau mau jujur ya sama yang sebenarnya terjadi, sebenarnya ada dua bentuk perjuangan. Satu perjuangan sebagai komedian, satu perjuangan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Banyak orang nggak kepikiran itu. Dua-duanya sama beratnya. Sebagai komedian berat karena ibaratnya apa ya? Kayak lu mau belajar bola terus lu ke Brazil gitu, kayak semua tuh jago di situ. Itu udah mendarah daging. Jadi memang secara teknikal untuk bisa memenangkan orang New York itu susah, karena orang New York udah terbiasa sama stand up comedy. Banyak, yang lucu di sini banyak gitu. Lu mau nawarin apa? Gue udah nonton ini dari tahun 70-an gitu kasarnya. Pada saat yang bersamaan, memulai dari bawah di kota yang jadi ground zero-nya stand up juga susah. Karena apapun yang industrinya udah matang, kan ada gatekeeping ya. Untuk yang nggak tahu, gatekeeping itu artinya kadang-kadang dijaga kualitasnya biar nggak sembarangan bisa stand up kasarnya. Entah itu di TV, entah itu di comedy club. Tapi gatekeepingnya itu ekstrim dan political dan random, sehingga ada banyak orang udah 8 tahun, 10 tahun masih belum made it gitu. Karena nggak bisa nembus gatekeepingnya. Sehingga perjuangannya berat lagi. Udah mah persaingannya berat, secara industri juga berat to come up gitu. Ditambah orang New York, mungkin Daniel juga ngalamin, orang New York itu bukannya judes, cuman malas ketawa aja, malas senyum. Iya, jadi kalau kita dengar apa yang mereka omongin sebenarnya ramah, cuman ngomongnya nggak sambil senyum gitu. Jadi sebagai orang timur kita kayak, lo tuh bete gak sih sama gue gitu. Dan di sini kan karena kota yang keras ya, nggak ada waktu untuk basa-basi gitu. Semua orang udah yang untuk dirinya sendiri. Jadi itu susah lagi. Jadi secara karir berlapis-lapis lah kesulitannya. Secara keluarga,
anak-anak gue tuh nggak pernah berubah hidupnya seumur hidupnya. Oke. Seumur hidupnya ya di situ, diantar ke sekolah pakai mobil, dijemput pakai mobil. Ya. Life is good, everything is on a silver platter, gitulah kasarnya. Right. Lalu sekalinya berubahnya ekstrim sekali. Ya. Gue sampai moga-moga istri gue nggak keberatan gue ngomong gini, tapi gue sama istri gue bawa anak gue ke psikolog untuk memastikan bahwa perubahan ini tuh Nggak terlalu ekstrim. iya, kita pengen tahu gitu dampaknya kepada psikologis mereka gitu. Karena kami tahu ini berat sekali dan anak-anak juga komplain soal public school di sini. Kan anak-anak public school ya, Right. karena gratis. Karena private school mahal. Jadi sekolah negeri. Sekolah negerinya Amrik gitu. Dan Ya. sekolah negerinya Amrik tuh sama aja secara sosiokultural dengan sekolah negeri Indonesia kok, sama aja. Oh wow. Sama persis, semua yang lu bayangin di sekolah negeri Indonesia juga ada di sini. Cuman bedanya di sini ya kulit putih, kulit hitam dan segala macamnya. Ya. Boleh bawa. This is very interesting karena gua nggak riset. Gue ada sejumlah website untuk tahu apakah sekolahnya berkualitas atau enggak. Nah, sekolah anak-anak gue ini dua-duanya nih SMP dan SMA-nya anak-anak gue tuh sebenarnya secara rating tuh bagus banget. Oke. Dan neighborhood-nya juga makanya tidak murah. Jadi akhirnya makanya kerja kerasnya mesti ekstra lah. Tapi gue baru belakangan nge-google, ternyata di sekolahnya anak gue tuh ada penembakan. Padahal itu sekolah bagus loh. Ada penembakan, tapi penembakannya bukan kalau tipikal yang terjadi di Amerika kan terbully, balas dendamnya nembak. Ya. Kalau ini gang related. Jadi ada anak geng yang kebetulan sekolahnya di situ. Oke. Terus ditembak. Ditembak itu di bus stopnya anak gue. Anak gue tuh naik bis dari situ. Hari berikutnya, ini kalau lu cerita masih ada beritanya, Francis Lewis High School. Kalau besoknya polisi datang, kemudian di screening ditemukan sejumlah pistol dan puluhan belati dari murid-muridnya. Itu baru berapa tahun yang lalu. Jadi untuk anak-anak berat, untuk istri gue berat sekali. Ya. Karena gue keluar untuk stand up, gue mau punya teman. Anak-anak gue sekolah, mereka punya teman. Ya. Untuk istri gue berat sekali. Ya. Makanya orang suka bilang, Panji tuh takut sama istrinya ya? Bukan takut. Sungkan, istri lu tuh berjuang buat lu, berkorban buat Ya. lu. Stres dan depresi karena keputusan ini. Ya. Dan dia dukung, dia bukan yang nggak mau dukung, you wanna do this, ayo gitu. Wow. Cuman dia masih belum bisa keluar sendiri karena dia perempuan yang kecil. Di sini lebih ekstrim dari catcalling. Bisa dilecehkan secara seksual untuk imigran seperti dia dan juga ya helpless ya kan susah untuk jalan sendiri. Dan gua nggak bisa keluar bersama dengan Gamila karena ada aturan di sini anak di bawah 13 tahun tuh nggak boleh tinggal sendiri. Kalau misalnya ada yang ngebel rumah ya, misalkan ada paket tuh ngebel rumah, dibuka yang ngambil anak gue, terus tetangga ngelihat loh kok yang ngebuka anak kecil nggak ada orang tua ya, bisa telepon social service, bisa dipulangin. So it's very tough on her. Ya. Pada saat yang bersamaan, gue baru sadar ternyata I have been an absent father at home selama di Indonesia. Karena gue pagi kerja, pulang malam, pagi kerja, pulang malam. Sekarang gue kan aktivitas sore ke malam tuh. During the morning today, I'm a father and I'm a husband, and I realize how I'm so bad at my job as a father, as a husband. I made so many mistakes, dan itu bikin frustrasi gitu. Betapa ternyata terekspos. Gue bukan ayah yang baik ternyata selama ini. Nggak tahu apa-apa soal anak-anak gue, nggak tahu apa-apa soal kayak gardening atau ngurus listrik gitu-gitu. You know, we have to do it by ourselves karena semuanya mahal di sini. Jadi kalau lu tanya perjuangannya, sorry kepanjangan ya. No, it's good. Tapi ya beginilah perjuangannya. It's been tough. Tapi gue diberkahi sama anak-anak yang adaptasi cepat dan istri gue yang gue nggak. I couldn't ask for more. Gila, bro. Sebagai istri lu ya, kayak bener-bener sesuai janji nikahnya, menghormati suaminya sebagai imam dari keluarga. Ketika dia mau mengejar karir, mengejar mimpinya, dia ngikut gitu. Dan I don't know ya, pengorbanan istri lu ini benar-benar luar biasa banget sih. Oh, we had so many fights. We argue a lot, berantem. Kan semuanya stres di rumah. Anak-anak gue stres, dia stres semua. Tapi ada satu bagian, bahkan dalam marahnya, gue sadar posisi dia dalam cita-cita besar ini. Kami lagi berantem. Terus dia bilang, aku tuh udah berkorban untuk kamu. Anak-anak udah berkorban untuk kamu. Awas aja kalau kamu malas.
Wow, pressure. Wow. That's crazy, right? Ya, Karena- motivation juga. Karena saat itu gue juga lagi gila nih, gue open mic nggak kena, nggak lucu-lucu, terus gue jadi malas gitu. Iya. Kalau lu open mic sehari 3 kali, seminggu nggak kena, itu tuh terasa what am I doing here gitu. Dan akhirnya responnya adalah jadi malas open mic. Ya. Terus dia ngelihat kan gue jarang keluar, tapi terus gitu pada berantemnya, terus kemudian dia bilang, gila lu ini udah berkorban dan lu Ya. awas aja kalau nggak sukses. Ini itu udah berkorban buat lu. Terus gue yang, ya udah kalau gitu let's hustle, let's work hard. Gitu. Dalam berantemnya pun jelas standpointnya. Ya. So, Wow. ya gitulah. Open mic sampai 3 kali, bro. Itu biasanya orang nggak tahu ya. Kalau komedian itu open mic tuh biasanya emang 3 kali dalam sehari atau Rata-rata teman-teman gue boro-boro kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Yang rajin, yang disebut rajin tuh setiap hari 1 gitu. Oke. Tapi gue 3, kadang 4, kadang 5. Baru aja kemarin 5 kali. Tapi on average rasanya 3 sih, 3 per hari. Ya, Tiap tapi hari? kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Oke. Minggu udah pasti untuk keluarga, kecuali kalau ada gig, kalau ada job, Oke. gue keluar. Otherwise, tapi gue sama keluarga. Gue ngerasa ya, emang bener sih tadi. Itu analoginya bagus banget. Lo pengen jadi pemain bola profesional, lo ke Brazil, dan lo orang Indonesia. Ya. Jadi lo latihan itu justru 3 kali lipat lebih keras daripada orang-orang Iya. Brasil lainnya gitu. Iya, iya. Di stand up comedy itu, New York itu emang bener-bener kayak Mekahnya. Betul. Kalau misalnya untuk stand up comedy, Karena memang kesininya lahirnya di sini. lahirnya di sini. Lahirnya di sini, betul. Art form ini lahirnya di sini. Banyak versi soal datangnya dari mana, jester, court jester, kerajaan segala macam. Tapi Oke. kalau kita ngomongin soal stand up comedy, transisi menjadi kayak sekarang tuh persis di kota ini. Bahkan comedy club pertama di Amerika Serikat itu di sini. Di New York. Di New York, tapi udah tutup. Namanya Improv, The Improv. Oke. Improv di tempat lain ada, di DC ada, di LA ada, Di tapi yang New di New York York tutup. yang Iya. tutup. Oke. The Improv itu yang pertama kali, dan awalnya tuh bukan untuk comedy club, awalnya tuh ada seorang laki-laki kaya, istrinya penyanyi Broadway, terus istrinya pengen punya tempat untuk nyanyi aja. Bukan nyanyi yang kayak di Broadway, teater Broadway Ya, gua. ya. Kan kalau misalnya kalau gua pemain Lion King ya gua nyanyi Lion King mulu kan. Ya. Gua pengen nyanyi bebas. Jadi suaminya bikinin tuh The Improv. Awalnya itu penyanyi Broadway. Sampai ada satu stand up comedian yang nyoba, ini boleh untuk apa aja kan? Boleh. Dia naik, dia pecah, kemudian pada balik, akhirnya dikenal The Improv sebagai tempat stand up. So this is the ground zero. Semua dari seluruh Amerika ke sini. Oke. Dan lo dari Indonesia ke sini, gimana bro? Kayak gak tau ya. Tadi gue ngeliat banyak banget komika-komika yang lokal. Bahkan actually ada orang Swedia juga, actually ya. Ada orang Chinese juga. Ya. How is it? Like kompetisinya sendiri gimana? Mereka dibandingin sama di Indonesia gitu misalnya. Sejujurnya ya, dan gue kayaknya pernah bilang ini juga di beberapa kesempatan. Sejujurnya, setelah hampir 2 tahun di sini, gue yakin kita nggak kalah. Oke. Untuk beberapa alasan. Satu, ternyata pemalas tuh ada di mana-mana, Oke. termasuk di sini. Oke. Jadi kalau datang di sini dengan etos kerja yang baik, ini lewat nih sama Nilu semua, Oke. orang-orang ini. Kedua, ternyata emang, gimana cara ngomongnya, banyak komika Indonesia itu basicnya lebih solid. Strukturnya. Iya, Oke. makanya gue sangat mengapresiasi orang-orang kayak Raditya Dika, karena guru kami kan dia kan. Oke. Semua orang Indonesia tuh puncak Iya. ilmunya tuh dari Radit. Radit ngajar ke ini ngajar ke bawah, terus aja kayak MLM. Oke. Itulah yang membuat secara keilmuan, secara struktur, kita tuh solid banget yang ada di Indonesia. Di sini gue masih banyak banget ketemu orang yang udah lama banget stand up, tapi masih berpikir stand up itu sekedar ngomong aneh Ya. dan pikiran liar. Ya. Padahal nggak gitu, ada strukturnya. Kenapa gue juga nggak ngerti, tapi prediksi gue adalah karena di sini individualis sekali. Di Indonesia, karena ada komunitasnya, kita tuh ada sharingnya loh, Ya. ada saling ngasih masukan. Di sini tuh, bahkan kalau gue punya beat lucu gue taruh di sosmed, mereka tuh nggak nyundul. Kalau gue kan ngeliat, teman gue Kevin Sanchez lucu nih, gue sundul lah ke story gue gitu. Ya. Si Joshua Palet lucu nih, gue sundul lah. Mereka tuh nggak pernah kayak gitu untuk komedian lain. All for themselves. Sehingga ketika mereka punya ilmu, mereka juga nggak bagi. Kayaknya ya prediksi gue sejauh ini 2 tahun. Jadi setelah dilihat-lihat tuh kita bisa. Tantangan terbesar komika Indonesia ke New York kita bang cuma masalah duitnya aja. Sama ya bahasanya kali ya.
nanti makin lama lu open mic, makin sering lu ketemu sama ada orang-orang yang bahasa Inggrisnya tuh jelek, tapi orang pada ketawa. Alasannya ternyata adalah karena New York tuh saking banyaknya pendatang, orang New York tuh terbiasa dengar broken English. Oh. Broken English dalam bentuk Spanish, Yeah. broken English dalam bentuk Chinese. Jadi waktu itu tuh gue sempat tersendat-sendat. Terus gue ditanya sama temen gue, lu kenapa sih kalau ngomong sama gue normal, di panggung kok kayak tersendat-sendat? Gue bilang gue mikirin grammar. Kata dia, nggak ada yang peduli sama grammar di sini. Lu ngomong kita semua ngerti, bro. This is New York, kita semua biasa denger broken English. Dan ditambah lagi fakta, anak gue di term pertamanya itu juara di kelasnya untuk spelling bee. Ngalahin orang lokal. Terus dia bilang, bro, aku kan orang Indonesia ya. Yeah. Tapi itu menggambarkan bahwa emang orang New York juga bahasanya ngaco gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama grammar dan segala macamnya. Yeah. Di sini malah pada ngerti. Jadi cuman ya kendati pun mengetahui itu, kita pun kan masih agak susah-susah ya. Kitanya yang punya, duh salah nggak ya Yeah. gitu-gitu. Jadi ya it's a challenge. Tapi bahasa bukan kendala terbesar sih. Duit menurut gue emang kendala terbesar. Lu terintimidasi gak sih, Man? Sama kayak kalau misalnya atlet gitu ya, gue lari gitu misalnya, atau atlet apapun lah. Atlet, let's say tenis atau badminton gitu, kadang-kadang, wih gila gue ngelawan bule ini. Itu ada gak sih intimidasi seperti itu? Enggak, tapi mungkin karena guenya aja kali ya. Gue tuh kalau misalnya ada senior, itu ada abang-abangan tuh gue mesti bagus nih. Ya. Gue mesti bagus biar dia ngeliat gue gitu. Ya. Itu semangat gue. Oke. Gue tuh lebih ke kendala gue tuh lebih ke sungkan. Sungkan beda sama minder ya. Bedanya apa? Kalau minder tuh, aduh dia bagus. Iya. Aduh, Gue gimana siapa? ya? Gue siapa ya gitu. Itu bisa kan minder ya. bertanding sama dia, ya. Kalau sungkan tuh kayak Respectful aja. duh nggak enak nih kalau orang tahu gue sebenarnya artis gitu. Nanti nggak maksud gue. Ngerti gak? Gue tuh dulu sempat menyembunyikan fakta bahwa gue tuh di Indonesia tuh terkenal. Iya. Sungkan terus kayak misalkan gini deh, ini juga aneh. Biasanya ada beberapa show yang ditutup dengan pizza party. Oke. Biasanya show-show yang tidak ada duitnya. Jadi semuanya kita makan pizza ya karena nggak ada duitnya. Nah, pizza terakhir kan, karena orang Indonesia kan nggak Pasti, enak kan, iya. kan apalagi ada abang-abangan gitu. Iya. Orang-orang tuh mungkin ngeliat gelagat gue, ambil aja kenapa sih Nji? Nggak enak yang lain, ambil aja itu kalau ada mau ambil. Nah yang kayak gini-gini, budaya-budaya nggak perlu sebenarnya. Gue sampai dikasih tahu sama temen gue, Ji lu udah di New York nggak usah Melayu-Melayu banget lah kelakuannya gitu. Aduh ya bener juga sih. Tapi kalau minder sih enggak, tapi I guess it's just me. Gue tipikal orang yang kalau misalnya gue ngelihat ada orang yang jago main basket ataupun main bola, Iya. I have to impress this person. Iya. Gue sih kayak gitu. Gue respect banget sama gue selalu ngelihat ya bahwa lo sebagai Panji Pragiwaksono, you are a big fish in a small pond kalau lu di Indonesia. Tapi sekarang ini you are in a huge pond and you are a small fish. Iya. Gitu. Dan Yeah. lo mulai lagi dari itu benar-benar butuh, lo harus keluar banget dari comfort zone lo untuk menjadi that small fish in the big pond. Pertanyaannya, kenapa is it worth it untuk lo keluar dari comfort zone lo? Dan maksud gue gini, ada nggak opsi di mana kalau misalnya ini gagal, lo balik lagi ke Indonesia and become the big fish again that you are? Mengambil analogi itu ya, kayaknya sih gue tuh fish yang I just like swimming, Oke. you know? Oke. So I never thought about big pond, small pond. Oke. The bigger the pond, the longer the swim, right? Jadi gue seneng berenangnya, gue beneran senang aktivitasnya. Kadang-kadang ketika gue lagi open mic atau lagi show terus anyep, I think it's funny gitu. This is going to be a joke tomorrow, ngerti gak maksud gue? Saking senengnya stand up. Jadi aktivitas yang gue lakukan di sini, gue happy karena emang kalau ngambil analogi lu, I'm a fish that just love swimming. I love swimming. So if the pond is big, it's huge, good, more space to swim. Wow. Dan kalau ditanya skenario udah banyak banget sih. Sekarang kami tinggal di Queens, di neighborhood yang oke. Let's say, dan gue kan punya tabungan. Gue punya tabungan, tapi gue juga punya penghasilan. Let's say, keadaan tidak berjalan dengan baik. Plan B-nya adalah kita pindah di area yang lebih murah, tapi masih di Queens. Wow. Kalau misalnya that doesn't work, kita masih di New York, tapi di area yang lebih murah lagi. Let's say kita ke Bronx.
Walaupun sebenarnya gue nggak mau sih, tapi kalau Bronx. terpaksa, Bronx tuh teman-teman gue sendiri nggak nyaranin lu nggak usah ke sana. Tapi kalau terpaksa, ya udah ke Bronx. Kalau misalkan ternyata masih nggak bisa, kami pindah ke kota lain tapi tetap stand up. LA itu kan kota stand up kedua, Oke. tapi dia kota termahal kelima. Iya. Jadi tabungan gue tuh di LA stretch-nya bisa lebih Iya. panjang. Dan di situ gue punya opsi untuk film. Iya. Gue punya temen yang jadi gue punya temen, gue sebut aja namanya Mbak Endah. Mbak Endah itu punya temen agentnya itu yang megang Johan dan segala macamnya. Terus Right. ya gue nggak bilang gue jadi aktor, tapi gue bisa nyari kerjaan lah, jadi extras ngeblur istilahnya di film. Dan Daniel syuting juga kan, kita semua tuh extras yang ngeblur di belakang, bukan yang deket nih, bukan yang kayak ngasih makanan yang Yeah. ngeblur. Bahkan dapat line aja enggak? Enggak, gitu. ya ngeblur aja di belakang, yang penting ada kerja. So that's the option. Tapi kalaupun itu gagal, worst case scenario, let's just consider this as a very long and very expensive holiday. Toh ketika gue pulang, duit habis. Gue nyebutnya aja, gue ya man, I'm shaking. Kalaupun semua ini nggak berhasil, I know I lost a whole lot of money. But at least we can tell ourselves, ini adalah pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. It has to mean something. It has to. And I can just go home dan terima kegagalan itu dan kembali jadi ikan sedang di kolam. Ikan sedang. Di kolam kecil. Udah kecil deh. Iya, udah kecil. Udah egonya menyusut soalnya. Ikannya sedang. At the very least. So ada skenario lah. Wow. It's ini ya, bener-bener skenario terakhir banget lo baru balik ke Indonesia ya? Iya. Tapi jangan salah, gue masih bolak-balik Iya. kalau ada kerjaan, karena Iya, of course. seperti yang tadi kita udah establish, duit saya masih tidak dari stand up di sini. Cuman ya kalau ditanya mau sampai berapa lama, komitmennya untuk selamanya. Karena anak gue 2 tahun lagi kuliah. Right. Dan anak gue tahu dia mau kuliah di sini. Oke. Anak gue yang cewek tahu dia mau masuk SMA abangnya. Oke. Jadi this is a long-term commitment. We're Yeah. gonna be here forever. Oke. Idealnya. Kalau tadi kan gagal nih ya. Idealnya seperti apa? Oke. What is your success? Sukses buat gue Ya. adalah kalau gue udah bisa hidup di New York dari stand up. Udah, gue nggak ngomongin Netflix special, Oke. gue nggak ngomongin manggung di Beacon atau Madison Square Garden. Kalau gue bisa hidup dari karya Alright. di New York, I achieve my goal. Karena itu aja susah. Biasanya berapa duit? Maksudnya gue nggak ngomongin misalnya kayak Jokowi. Itu kan itu udah Ya. kelas A lah gitu Ya, ya. ya. Nah, hidup dari stand up itu bisa dapat berapa duit, bro? Maksudnya bukan se-Jokowi gitu ya, bukan Ya. Netflix special gitu. Kalau dari obrol-obrolan gue sama beberapa teman-teman gue, seangkatan gue, kita tuh aimingnya tuh orang-orang kayak Sam Morrill dan Mark Norman atau Andrew Schultz. Andrew Schultz tuh idola kami lah, abang-abangan kami. My guesstimation. Oke. I guesstimate he probably makes around mungkin $7,000 sampai $10,000 Per sebulan. Oke. 100 juta, 150 juta lah ya sebulan gitu ya. Lebih Ya, bahkan. ya. Ya. Jadi dan itu untuk nyampe level situ berarti si komika ini mesti udah regular di comedy club. Comedy clubnya udah mesti level papan atas kayak Comedy Cellar. Dia udah tour dan untuk nyampe ke situ kalau komedian rata-rata butuhnya panjang waktunya 6, 8, 10 tahun. Oke. Tapi kan gue nggak bisa, bukan nggak bisa ya, gue harus bisa lebih cepat. Makanya kerjanya 2-3 kali lipat dari yang lain. Ya. Supaya prosesnya nggak gue lengkapin, gue jalanin semua prosesnya, tapi prosesnya gue dedet secepat mungkin Ya, dengan bootcamp. kerja yang lebih gila gitu. Ya, di Gitu bootcamp. kan. Ya. Ya. Berarti oke. Lo berarti kayak mikirnya nanti bakal tour keliling US
orang bakal nerima lu sebagai orang Indonesia. Jokes-jokesnya juga, jokes lu kebanyakan Indonesia juga dong? Gue banyak ngomongin perbandingan Indonesia-Amerika. Oke. Ketika lu ngomongin soal Indonesia, ada yang tahu nggak sih Indonesia di mana? Sedikit. Iya kan? Sedikit, ya. Lu kayak- Tapi gue sadar itu justru aset gue. Jadi awal-awal, gue waktu stand up, gue tuh topical. Karena di Indonesia kan gue komedian yang topical ya. Oke. Kalau lagi ngomongin, lagi rame soal misalnya Pak Jokowi, ya jokes gue tentang Pak Jokowi. Right. Ada tentang sepak bola, gue tentang sepak bola, topical. Oke. Kesini, gue melakukan hal yang sama. Terus gue nggak dapat respon, sampai ada satu komedian. Gue inget kejadian di West Side Comedy Club juga. Ada Oke. komedian bilang, bro, yang kita nggak tahu tuh sebenarnya soal Indonesia loh. Right. Karena lu kalau misalnya mau ngomongin Trump, semua ngomongin ngomongin Trump, itu, iya. topical gitu. Iya, lu ngomongin soal misalkan movement soal LGBTQIA, semua juga ngomongin itu. Iya, iya. Ekonomi semua juga ngomongin itu. Kita malah nggak tahu apa-apa soal Indonesia. Right. Ketika gue mulai ngomongin Indonesia, baru mulai merhatiin. Nah, merhatiin tuh baru satu hal ya. Lu mesti bikin orang New York merhatiin dulu, baru nyari cara untuk bikin mereka ketawa. Iya. Gue sadar ketika gue mulai ngomongin Indonesia, baru mereka mulai nyimak gitu. Gue pernah bahkan, I remember this. Gue manggung gue ngebuka untuk seorang komedian namanya Sammy Obeid. Gue buka dengan Good evening, my name is Panji, I'm from Indonesia. Itu sekitar 200 orang, itu bunyi, gitu kayak, oh gini orang Indonesia kayak gitu. Satu ruangan tuh kayak, gue bilang, loh kenapa lo kayak gue satwa langka? Baru ngeliat nih orang Indonesia gitu. bentuknya kayak gini. Jadi gue yang, oh benar berarti. Nah tapi dapat perhatian ada satu hal. Next step-nya adalah, how do I make them laugh kan? Ternyata dengan being relatable. Oke. Jadi joke gue tuh banyak komparasi. To make it relatable, gue ngomongin Indonesia, tapi dalam perbandingan dengan orang Amerika. Iya. Baru mulai kena, baru mulai dapat tawa dan seterusnya. Jadi Oke. itu cara gue di sini. Yang mereka contoh dong, maksudnya yang mereka Ya, get ya. itu seperti apa? Ini salah satu joke gue. It kills everywhere, every time. Joke gue tuh soal, gue bilang, ya pakai bahasa Inggris kayak. Ya. There's this stereotype that we're lazy. Terus gue bilang, we're not lazy, we're just not accustomed to work hard. Oke. Terus gue bilang soalnya orang Indonesia itu kan we're a tropical country. We don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow, there's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? Nah itu kena tuh mereka tuh. Karena procrastination Ya. mereka juga gitu. Ya, Terus gue ya. tutup lagi dengan kalimat, and I know what you're thinking, I might be Indonesian myself. Terus biasanya mereka ketawa lagi. Jadi, gue ngomongin procrastination yang mana Ya, orang Amerika ngerti, betul. tapi dikaitin dengan kultur Indonesia, Kultur Indonesia, gitu. ya. Nah, joke-joke kayak gitu, yang komparasi-komparasi itu sering sekali kena. Gue ada satu lagi joke yang lebih pendek. Biasanya gue buka set gue dengan, my name is Panji from Indonesia. If you don't know where that is, it's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Terus mereka bisa ketawa. Karena kan jauh kan perjalanannya. Ya. Joe Biden sudah tua. Ya. Nah, itu kan referensi mereka. Ya. Tapi ngomongin Indonesia. Ya. Nah, gitu aja strateginya. Ya. That's good. Iya. Ya. Jadi gue seneng bahwa ternyata gue hanya cukup jadi diri gue sendiri aja Ya. untuk to make it here, Ya. karena orang di New York itu apresiatif sama perbedaan. Ya. Bro, how does it feel getting out of your comfort zone? By the way, getting out of comfort zone ya, keluar dari zona kenyamanan. Kita selalu bilang kayak it's very inspiring gitu, tapi ini real story banget gitu. Jadi kayak gimana rasanya keluar dari zona nyaman sih? Sekilas nakutin, terus setelah lewat fase nakutin langsung ngerasa bodoh. Karena kalau ngomongin spesifik di sini ya, gua, Mila, kami ngomongin hal ini, kami tuh ngerasa bodoh banget di sini karena semua juga mesti kami kayak orang goblok gitu, kayak jarak tuh biasa pakai kilometer dan meter mesti ke miles dan inch gitu dan feet. Terus ngomongin suhu biasa Celsius mesti ngomongin Fahrenheit gitu. Bahasa mesti di-convert. Jadi berasa bego. Dan untuk orang yang udah umur 40-an, ini kan bukan umur dimana lu mau jadi bego gitu kan. Jadi awalnya takut, keduanya ngerasa bego. Tapi terus lu sampai ke fase dimana mau gimana lagi, this is the life now. And then you learn to accept it. Abis itu there's this other phase bahwa if there's one thing I know about this city,
the city will kill your expectation. Maksudnya? 100%. Maksudnya? Jadi lu datang boleh bawa cita-cita. Tapi jangan punya ekspektasi menuju cita-cita mesti gini. Goalsnya mesti gini. Karena kota ini it kills people's dream. Banyak orang gila tuh karena itu juga di sini. Jadi gue tuh ngelewatin fase di mana gue pikir kehidupannya bakal kayak gini. Iya. Kan? Yeah. Jadi pertama kita takut, Iya. gimana ya? Iya. Habis itu yang kita alamin adalah, aduh, kenapa semuanya salah mulu sih gitu? Iya. And then kita bilang, ya udah nggak apa-apa lah, toh this is the kind of life yang bakal terjadi. Iya. And then lama-lama kok nggak gini hidupnya? Ini tuh apa gitu? What is this? This is not what I signed for gitu. Iya. And then sampai ke fase di mana this is what it's going to be. This is what it's like. This is what your dream come true looks like. This is it. Yeah. This is it. This is what it looks like. Yeah. You've been talking about having your dreams come true. Yeah. This is it. Cuman nggak kayak yang lu. There's no glitz and glam. Yeah. Karir internasional tuh nggak kayak No. Anggun C. Sasmi gitu. Nggak semua ketika berkarir di luar terus kemudian kayak Agnes Mo yang Yeah. brilian, nggak kayak Joe Taslim. ya Taslim atau ya semua nama-nama itu lah, atau Brian, this Yeah. Brian. Yeah. Sometimes this is it. Yeah. And I embrace it, I accept it. Kalau boleh jujur, gue nggak suka kota ini. Gamila suka sama kota ini. Gue nggak suka kota ini, but I learn to love this city. I do love the process. Jadi sekarang di level acceptance gitu. Yeah. Dan itulah rasanya ternyata keluar dari comfort zone. Karena kalau boleh jujur, gue udah lama nggak ngerasain. Keluar dari comfort zone. Iya, Yeah. life has been good for me. Yeah. Ya, Yeah. jadi dan moga-moga ini berdampak baik untuk gue, untuk keluarga gue. Tapi we'll see what happens. Ya, gue inspiring sih, really. I'm Thank you. inspired karena gue sebenarnya punya impian, gue pengen ke Hollywood. Dan saat itu gue juga mikir, udahlah, gue jadi apa tukang cuci piring pun juga nggak apa-apa. Yang penting gue mempunyai kayak sebuah chance, even though it's small, gue punya sebuah chance untuk main di sebuah film Hollywood misalnya seperti itu. Bisa lah harusnya dengan gaya gue, dengan koneksi gue dan lain-lain. Sampai muncullah Joe Taslim yang mukanya mirip sama gue. Udah dia aja kayak gitu. Lucu banget Orang nggak perlu dua. Nggak perlu dua Taslim. Yang itu jago berantem. Iya. Yang ini nggak tahu mau apa. Enggak, tapi kan ini kan dramaturginya kan solid lah. Aktor juga, pemain ini handal ini. So ya udahlah. Jadi dan gue like literally setelah gue tahu kayak udahlah si Joe Taslim udah di Hollywood, guanya yang kayak you know what, I can influence people better di Indonesia. Akhirnya udah, gue stay di Jakarta. Fair enough. Why not? Yeah. Makanya you are sort of like living my dream in a way. You're living my dream. Bener-bener berjuang banget. I know resikonya gede banget ya untuk lu gagal. Tapi returnnya ketika lu sukses, you know what? It's Hopefully. 1,000-fold gitu. Hopefully. You know? Gue tuh sebenarnya cita-cita gue tuh sebenarnya nggak muluk-muluk. I just want when I'm old, Daniel, misalkan gue udah tinggal di sini, gue udah tua, gue duduk di taman gitu. Terus ada anak muda Indonesia nyamperin gue, misalkan udah 70-80. Terus ada anak muda Indonesia datang, terus gue mengenali dia sebagai seorang komika. Terus dia bilang, halo kakek Panji ya, saya stand up comedian juga. Terus gue akan bilang, oh ya gue tahu, lu bukannya mau manggung di Madison Square Garden ya? Terus dia bilang, iya, mau bilang thank you sama kakek Panji, karena kalau bukan kakek Panji, saya nggak nyampe di Madison Square Garden. That's all I want. That's really what I want. Wow. And I'll be very happy. Because I know, mungkin orang bisa bilang, lu Nji sekarang lagi menghidupi mimpi gue. Tapi gue punya perasaan, suatu hari gue akan ketemu dengan anak muda, Yeah. dan bilang sama dia, you know what? Thank you for living my dream. Wow. I'm content with that. I want to cry. Yeah. Yeah, I can feel it. That day will happen, bro. Hopefully. Yeah. That day will happen. Gue sih just put my head down, hard work. It'll pay off. I believe it. Seberapa penting Tuhan di dalam perjalanan lu di New York? Tanpa orang percaya, ini gue rasa nggak ada yang percaya ini, tapi besar sekali. Tidak ada keraguan akan kehadiran Tuhan
di dunia dan dalam hidup gue. Gak ada keraguan gue. Walaupun harus gue akuin, ritual menjalankan agamanya tentu masih bolong-bolong. Tapi tidak ada keraguan itu. Dan dalam setiap usaha gue dan perjuangan-perjuangan gue tuh selalu berdoa. Minta tolong, minta bantuan. Dan harus gue akuin, kadang-kadang ketika gue minta doa, dalam doa gue tuh, ya Allah, sorry nih ya, giliran kayak gini saya datang ke Allah. Tapi gue minta doa dan minta dukungannya. Dan karena gue percaya, kalau gue tuh percayanya ya, keputusan tuh gue yang ambil kan. Ya. Keputusan tuh di tangan gue. Ya. Tapi ketika keputusan itu gue ambil, kalau gue tekun dan gue jalanin, God will lead the way. Karena kayaknya mungkin di agama lu juga, kan kita nggak pernah dikasih cobaan lebih besar dari yang kita mampu untuk kuasai. Jadi seberat-beratnya tuh, gue kalau misalnya dapat sesuatu yang berat tuh dalam hati gue gitu, ternyata Tuhan percaya sama gue untuk menghandle yang kayak gini ya. Wow. Ya oke, let's do this. If you believe in me, if you think I can do this, let's go, let's do this gitu. Wow. Tapi nggak ada keraguan sama sekali. Jadi dekat sekali. Walaupun sekali lagi tapi gue berusaha untuk menjadi umat Muslim yang baik kok. Gue berusaha untuk mendisiplinkan diri gue, tapi tidak ada keraguan sama sekali. Wow. Kalau gue ngerasa Tuhan yang naro kemauan ini di hati lo. Wow. You know what I mean? Like dia yang naro. Kita diciptakan ya kayak gue lah. Gue misalnya ditaro untuk mau main film Hollywood, tapi udahlah nggak terlalu worth it. Misalnya seperti itu. Tapi dia naro kemauan ini di lo dan lo follow up karena dia tahu lo orang yang tepat untuk ngelakuin ini. Lo yang orang yang tepat untuk membuka jalan buat mungkin komika-komika lainnya juga kayak tadi lo ceritain gitu, yang suatu saat nanti akan berterima kasih sama lo untuk lo ngelakuin ini karena dia tahu banget hanya lo nih satu-satunya orang yang bisa ngelakuin ini gitu dan bukan orang lain lagi. Tuhan tahu juga hanya Mila juga yang benar-benar wanita yang bisa mendukung impian suaminya yang segila ini gitu. Jadi kayak this family unit yang bisa nge-handle what you're going through right now. You know, not everybody can do it. Not everybody can do it. Dan ketenangan gue itu, Abdur nggak tahu ini karena gue nggak pernah ngomong sama dia sebenarnya. Man, I wanna cry. Abdur ngomong gini di salah satu vlog gue di kolom komentar. Dia bilang, Allah yang mendengarkan doa kamu di Indonesia adalah Allah yang sama yang akan mendengarkan doa kamu di New York. Come on. Ya. Ya. Tapi itu bikin tenang loh. Ya. Lo kemanapun lu pergi, ya masih Tuhan yang sama yang mendengarkan doa lu. Jadi. Ya. That's so good. I believe he is guiding your way, man. Gue percaya banget sih, kayak gue ngerasa kalau gue ngerasanya kadang-kadang nih ketika lu lagi ngerasa berat cobaannya dan lu nggak bisa handle, kita sebagai manusia itu emang not made to handle that karena kita benar-benar harus berpegangan sama dia supaya kita tiap hari itu benar-benar kayak berpegang terus sama Tuhan supaya untuk ngadepin masalah tersebut gitu. And man, gila sih. Lo you've come so far, Ji. My goodness. Gue nggak suka nangis di YouTube orang. Di tengah jalan New York. Di tengah jalan, lihat ini kenapa nih orang nangis di pinggir jalan. Biasanya gue nggak ngira sih. Kayak biasanya kan kita kayak di tempat safe space gitu ya, di rumah gitu misalnya. Tapi ini benar-benar keadaan di tengah jalan, bro. Ya, di tengah jalan. Ini bibir lu kering dan habis itu udah mulai berdarah gitu, bro. Kayaknya nangisnya gara-gara itu aja ya, biar lebih laki. Iya benar. Karena luka. Nangis karena luka, bukan karena melo. Oke. Gue ngerasa topik kita di sini itu benar-benar kayak mengejar impian gitu, mengejar mimpi sampai ke New York. Untuk mereka yang lagi nonton ini dan mereka untuk tetangga-tetangga kita yang lagi di Indonesia dan mungkin mempunyai mimpi seperti lu juga. Karena gini, lu lagi nggak lari dari Indonesia. Karir lu di Indonesia itu sukses. Kecuali kalau misalnya ada orang yang dia udah enek banget sama hidupnya di Indonesia dan dia pengen menjadikan Amerika sebagai pelarian. Ada juga. Right? Tapi untuk lu
you're actually established. Di Indonesia udah aman. Tapi lu malah mengejar impian meninggalkan keamanan dan kenyamanan tersebut untuk meninggalkan comfort zone lu dari sini. What would you say untuk orang-orang yang lagi mengejar impian sama seperti lu dan bukan lari dari kenyataan mereka di Indonesia gitu misalnya? Sebenarnya sih dua hal utamanya, karena ini gue pikirin banget sih. Dua hal utamanya itu pertama dari sisi mental sama dari sisi metode. Ketika kita lagi mau ngejar mimpi kita. Oke. Pertama, kita mau yang relatif lebih mudah lah soal metode. Atau ya metode lah. Intinya sih gini ya, gue menyadari ini. Ternyata ya, etos kerja adalah pegangan utama kita. Datang ke sebuah negara antah berantah yang kita bisa pegang itu cuma etos kerja kita aja. Right. Tentu ada banyak negara yang etos kerjanya oke, ada banyak negara yang orangnya rajin, kayak Jepang dan segala macamnya. Tapi kita tuh jangan gentar dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita modalnya tuh etos kerja kita aja, disiplin, rajin, evaluasi, mau untuk dengar masukan, mau untuk belajar, mau untuk berubah, terima kalau kita salah. Ini etos kerja ini tuh kepake di mana-mana. Gue ngerasain persis gitu. Wow. Gue di sini tuh banyak nggak ngerti apa-apa. Gue bawa etos kerja yang gue pakai di Indonesia, gue bawa ke sini. Udah gitu. Gue disiplin, gue tahu. Kita juga tahu lah. Gue bukan yang paling lucu di Indonesia. Tapi yang membawa gue di level itu dalam karir di Indonesia adalah etos kerja gue. Gue bisa bilang mungkin gue lebih rajin daripada yang lain, lebih disiplin dari yang lain, lebih sering gagal daripada yang lain, lebih berani ngambil resiko dari yang lain. Itu gue bawa ke sini. Jadi apapun mimpi dan cita-cita lo, kalau lagi lo kejar, yang lo pegang adalah etos kerja lo aja. That's good. Yang kedua, secara mental ya, secara mindset, kalau directing ya, kalau lagi menyutradara, gue dikasih masukan. Tapi gue lupa sama siapa, nggak tahu Mas Hanung apa, gue lupa sih. Tapi dia ngasih masukan bagus banget dan ini ke kehidupan juga kepake. Dia bilang gini, kalau kita lagi ngerjain adegan, jangan terlalu fokus sama adegannya mesti kayak apa, tapi ingat adegannya tuh apa sebenarnya. Karena kadang hidup dan keadaan tuh nggak bisa ngasih lu adegan seperti yang ada di kepala lu. Tapi pertanyaan adalah adegannya tentang apa? Kalau itu berhasil lu capai, that's it, that's your scene, right? Sama. Sebenarnya mimpi dan cita-cita lo tuh at the core base of it itu apa sih sebenarnya? Karena bisa aja lo capai walaupun bentuknya nggak kayak yang ada di kepala lo. Kebayang? Kadang-kadang kita terlalu terpatri sama bentuknya harus kayak gini bentuknya cita-cita gua nih. Tapi ketika itu nggak kejadian, ketika hidup nabrak lo pikir lo gagal, padahal enggak, itu masih mimpi lo kejadian, tapi bentuknya beda. Jadi fokus kembali sama sebenarnya mimpi dan cita-cita lo tuh apa sih? Dan be fluid, be flexible on how it looks like. Right. Dua itu. Pegang core cita-cita lo tuh apa, dan pegang etos kerja lo yang baik. Habis itu, kalau lo jalanin dengan disiplin dan percaya proses, I believe you will make it. I do believe you will make it. Termasuk kalau lo mau jadi aktor lo, Neil. Belum terlambat lo. Iya, gue mulai latihan silat dulu, bro. Udah ada Taslim lu yang main aja. Lu latihan nangis on cue aja. Iya. Taslim mungkin nggak sejago lu kali. Kalau berantem kita mah, ya siapa lah kita kan. Iya, benar. Taslim ada Iko, ya udahlah. Udahlah, iya, nangis on cue. Nangis on cue aja. Mata kanan, oh siap, kata Daniel ya kan. Mata kiri, siap. Bener. Pemain karakter banget lah. Iyalah. Bro, gue selalu percaya juga. Gue suka banget sih yang lu bilang soal ini ya, etos kerja gitu. Gue actually sangat percaya banget bahwa kesuksesan orang itu dilihat dari kebiasaan hidup mereka setiap harinya. Lu tadi bilang lu disiplin, kedisiplinan lu itu dalam mengejar mimpi lu sebagai stand up comedy yang akhirnya nanti bakal kerja secara reguler di New York gitu ya. Disiplinnya itu seperti apa, bro? Kayak tiap hari, what is your habit? Gue nulis joke tiap hari. Tiap hari? Iya. Gue nulis joke tiap hari. Wow. Walaupun gak semuanya lucu. Oke, iya. Gue nulis joke. Dan kadang-kadang joke-nya tuh tweaking dari joke existing. Okay. But I write jokes every day. Nulis joke tiap hari, open mic tiap hari. Open mic nggak bisa cuma 1 kali, 2, 3, 4. Kalau bisa dapat rezekinya 5 kali. Wow. Keluar tiap hari. Sekarang gue nambahin misi, gue sekarang running open mic sendiri. Gue rencananya mau bikin
show berbayar sendiri. Gue mulai bikin podcast yang gue wawancara komedian-komedian New York, so kerja kerasnya diekstrain, ditambahin. Wow. Karena I just believe in hard work. Ada yang bilang, tapi siapa yang ngomongin, gue lupa. The way you do something is the way you do everything. The way you do something is the way you do everything. Kalau masuk ke mobil orang, mobilnya bersih dan rapi, emang orang yang rapi dalam kerjaan juga. Kalau misalnya lu masuk ke kamar kosan berantakan, mungkin pas kerja juga nggak ada polanya. Ya. So the way you do something is the way you do everything. Jadi gua fokus pada ngebangun habit yang positif aja, ngebangun kebiasaan yang baik. Gua disiplin nggak bisa cuman disiplin di stand up, percuma. Gue harus disiplin di semuanya, disiplin di jaga kesehatan, disiplin di makan, disiplin di beribadah. Itu yang lagi gue pengen cobain karena the way you do something is the way you do everything. Kalau gue disiplin dalam semua aspek kehidupan gue, stand up nggak usah gue pikirin lagi karena pasti disiplin juga. Wow. Jadi itu aja. Ya, that's good. So guys, jadi itu dia obrolan gue sama Panji Pragiwaksono, dan what an amazing guy, very inspiring. Dia benar-benar membuat kita terinspirasi untuk mengejar mimpi terus gitu. Tapi again, calculated risk. Gue yakin banget dia udah mengkalkulasi semua resiko-resikonya, nggak sembarangan kayak, wah Panji gitu, gue juga ikut lah. Akhirnya lo pindah negara gitu hanya untuk mengejar mimpi, dan akhirnya terlalu spontan dan tanpa terencana gitu, berantakan deh. But anyway, kalau misalnya gue boleh jujur, kemarin itu sayangnya baterai handphone gue habis. Jadi ke-cut kita, tapi cuma 3 menit terakhir sih. Banyak banget value-value yang gue pelajarin dari seorang Panji Pragiwaksono, and I just love that guy. Asli, inspired me as well. I just wish the best for Panji, dan gue seneng banget bisa sebagai seorang tetangga dari Indonesia jauh-jauh main ke New York City, ketemu sama tetangga gue di sini, Panji Pragiwaksono. So guys, remember, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Peace out dari Daniel, tetangga kamu di New York City.